Permisi, selamat pagi. Wah. Gimana kelas? Kabarnya sehat-sehat? Sehat, Pak. Ya, kita bertemu lagi hari ini. Sebelum itu sebentar, saya persiapan dulu. Mana ini? Capek, Pak. Ya, lumayan Mas. Dari tadi udah ngajar 2 kelas. Ini kelas yang terakhir, Pak. Ya, Saya habis ini pulang, Pak. pulang kemana? Ke rumah. Bentar. Mau nambah jam. Wah, sepertinya tidak terbawa. Ya sudah. Nyari alat penting sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke. Mana tuh? Oke. Belum ini selamat pagi, salam rahayu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, kita bertemu lagi hari ini. Sebelum itu, Bapak mau mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Bapak. Absennya mana ini absen? Coba. Sah Susanto. Oke, semuanya hadir ya. Ya. Nah, ini kita kalian kelas 9 kan ya? Kelas 9 pendidikan kepercayaan. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana implementasi sifat Tuhan dalam kehidupan spiritual dan sosial. Ada yang sudah paham dengan materi ini? Belum? Ada yang pernah mendengar materi ini? Dari paguyuban masing-masing mungkin? Belum ada? Sampai situ, Pak. Kelas 9 ya? Ya udah, nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, adapun dari tema ini diharapkan kalian semua, Bapak berharap kalian semua dapat memahami sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan spiritual dan sosial. Kemudian mengidentifikasi bagaimana sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga menganalisis permasalahan perilaku yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan di lingkungan masyarakat. Kemudian menunjukkan sikap harmonis atau saling menghormati dan hidup rukun. Ada yang mau ditanyakan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira sudah punya gambaran ya hari ini mau ingin bagaimana? Oke. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu tahu dulu sifat Tuhan dalam kehidupan spiritual. Nah, sifat Tuhan itu sebenarnya ada berbagai macam pengertian. Kalian semua di sini ada berapa paguyuban ini di sini? Banyak kan? Nah, secara umum itu Tuhan dinilai sebagai sumber kehidupan atau sumber kesucian dan kebenaran. Nah, adapun sifat-sifat yang paling umum ini Bapak menemukan ada 4 dalam kehidupan spiritual ya. Ada 4 sifat. Yang pertama ada maha suci, yaitu menjaga kesucian batin. Nah, menjaga kesucian batin ini kita selayaknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam berspiritualitas, itu pemikiran kita harus selalu jernih, harus selalu suci, tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal negatif yang lain. Contohnya misal ketika kita beribadah, pikiran kita harus jernih dulu. Kalau enggak jernih, apa yang terjadi? Coba. Kurang fokus. Ada lagi? Enggak jadi.
Ya, nanti lagi semedi membayangkan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, yang kedua, Maha Pengasih. Nah, sifat Maha Pengasih ini memiliki makna itu cinta kasih antara sesama makhluk, baik manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan makhluk hidup apapun itu, dan kita sebagai manusia juga harus memberikan cinta kasih kita terutama kepada sesama manusia. Nah, kita sama teman nggak boleh bermusuhan, berantem, ya. Atau kepada orang tua kita harus nurut. Nah, itu baik bahkan kepada makhluk hidup yang lain, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, paham belum? Paham. Yang ketiga ada Maha Benar. Nah, Maha Benar ini maknanya bahwa sifat Tuhan itu kita harus selalu jujur dan lurus. Dalam artian kita harus memberi ya kita harus memberikan kebenaran yang kita tahu. Misal kita melihat suatu peristiwa nih, teman kalian ada yang mencontek atau misal mencuri. Nah, kalian tahu kebenaran ini, ya sudah, bagaimana sikap kalian kira-kira? Apakah menegur atau membiarkan? Gimana? Menegur. Membiarkan. Wah, itu jangan seperti itu ya, Mas. Itu. Selanjutnya ada Maha Bijaksana atau keputusan arif. Nah, ini kita sebagai manusia seharusnya kita harus memikirkan langkah-langkah kita sebelum bertindak. Kita misal mau melakukan apa, dari bangun tidur, kita mau apa, kita pikirkan dulu. Oh, hari ini mau mandi, habis mandi, makan. Habis makan, kita berangkat. Nah, tidur, kamu gimana Mas Susanto ini? Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Sifat Tuhan dalam kehidupan spiritual. Nah, mungkin dari paguyuban-paguyuban kalian kan banyak ya. Bapak pengen tahu ini. Misal siapa ya? Ada yang dari Parmalim. Parmalim? Oke. Mana Mas Lukman, mana? Bapak pengen bertanya. Ini kan kita membahas mengenai sifat-sifat Tuhan. Nah, kalau dalam paguyuban Parmalim, kira-kira ada berapa banyak sifat Tuhan yang kamu pahami, Mas? Ada berapa yang kamu pahami? Secara garis besar aja, Mas. Apakah sama atau bagaimana? Atau ada penyebutan yang lain yang berbeda mungkin? Sama. Kalau dari paguyuban yang lain, ada mungkin yang berbeda? Sama, Pak. Sama. Oke. Saya, Pak, ada, Pak. Oke, silakan Mas Tri. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Pemelihara, dan Tuhan Maha Pelebur. Oke. Ya, itu ada macam-macam lagi sebenarnya. Sebenarnya dalam yang kemarin Bapak temukan itu ada banyak sekali sebenarnya sifat-sifat Tuhan. Ada total itu ada 50-an lebih. Nah, dan semuanya hampir ada yang memiliki makna yang hampir sama maupun yang berbeda-beda. Nah, ini secara garis besarnya ada 4. Kemudian implementasinya dalam spiritualitas. Nah, sebenarnya banyak cara-cara kita untuk mengimplementasikan sifat Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 4 contoh. Mungkin kalian nanti bisa menambahkan juga. Yang pertama tuh semedi atau tapa atau beribadah, meditasi. Nah, itu kita membersihkan batin.
menyucikan diri, mengosongkan pikiran itu. Nah, sesuai dengan sifat Tuhan yang pertama tadi. Kemudian ada ritual leluhur, kita menghormati melalui budaya, menghormati leluhur kita. Itu juga kita memberikan mengamalkan sifat-sifat Tuhan, yaitu kita mengasihi leluhur kita. Kemudian hidup selaras. Nah, kita hidup selaras dengan hukum alam dan kehendak Tuhan. Kita saling menolong antara sesama makhluk, kemudian merawat alam, nah, menjaga lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada menjaga kesucian. Menjaga kesucian ini bisa banyak hal, dari pikiran, perkataan kita dan perbuatan, baik kepada sesama manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Selanjutnya ada sifat Tuhan dalam kehidupan sosial. Nah, dalam kehidupan sosial ini Tuhan ini digambarkan sebagai apa ya? Ketika kita memuliakan dalam kehidupan sosial, ketika kita memuliakan Sang Tuhan, atau ketika kita memuliakan sesama kita manusia, kita sama dengan memuliakan Tuhan. Nah, adapun dalam sifat Tuhan dalam kehidupan sosial ada 3 yang Bapak berikan atau Bapak temui, yaitu Maha Adil, adil dan tidak diskriminatif. Nah, adil ini kita dalam menjalani hidup, alangkah baiknya kita harus kepada siapa saja, terutama makhluk sesama kita tidak boleh membeda-bedakan, baik mereka dari ras apa, golongan apa, agama apa, kepercayaan apa, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, karena mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, dengan begitu kita bisa mengimplementasikan sifat Tuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun yang selanjutnya ada Maha Penyayang, yaitu menolong tanpa pamrih. Di sini kita harus menolong seseorang semampu kita, tidak perlu berlebihan, asalkan kita tidak memiliki pamrih apapun. Nah, itu juga bisa menjadi pedoman kita untuk melakukan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kehidupan bersosial kita bisa menjadi pribadi yang baik. Kemudian selanjutnya, Pak Seno, ya, Pak, boleh. saya izin saya Pak. Oke. Saling memuliakan sesama itu kan tadi Bapak bilang sama saja kita memuliakan Tuhan ya Pak. Betul. Maksudnya memuliakan sesama itu apakah kita memuji teman atau seperti apa Pak caranya? Memuliakan itu maksudnya kita ya menghargailah. Ya mulai dari kita bersikap adil, tidak membeda-bedakan, kemudian menghargai pendapat. Yang jelas kita memberikan kasih sayang kepada sesama kita, seperti kita memberikan kasih sayang kepada Tuhan. Saya pikir memuliakan teman dan sesama itu kayak kita memuji-muji dia, menyembah dia gitu. Tidak, itu salah itu Mas. Terima kasih Pak. Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain? Mungkin belum paham? Aman? Oke. Ini yang selanjutnya ada Maha Pengampun, yaitu memberi maaf dan harmoni. Nah, kita juga dalam menjalani kehidupan sosial, alangkah baiknya kita bisa menjadi orang yang pemaaf. Walaupun memang berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, namun itu adalah langkah kecil untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ada beberapa implementasi dari sifat Tuhan dalam kehidupan sosial. Yang pertama ini ada tepas lira atau gotong royong. Nah, kita hidup di lingkungan masyarakat itu hidup bersama orang banyak, sehingga langkah baiknya kita juga saling menjaga tenggang rasa atau gotong royong ketika orang lain saling membutuhkan. Lalu ada menghargai perbedaan. Ada adat, suku, dan keyakinan. Kemudian musyawarah, menyelesaikan konflik bersama tanpa kekerasan adalah salah satu implementasi dari sifat-sifat Tuhan. Kita menyelesaikan masalah dengan cinta kasih tanpa ada konflik-konflik yang merugikan orang lain. Kemudian ada hidup rukun, yaitu selaras dengan sesama, tidak mencari masalah, hidup dengan mencari
teman sebanyak-banyaknya tanpa mencari musuh. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, santun itu kenapa kita Bapak mencantumkan santun? Karena santun itu adalah cermin dari spiritualitas yang baik. Nah, seseorang yang punya spiritualitas yang baik pasti dalam kepribadiannya pasti tercermin sebagai orang yang sangat santun. Nah, contoh bagaimana santun itu ada yang pertama tutur kata halus, kemudian sopan kepada yang lebih tua, tidak sombong, kemudian menjaga keharmonisan sosial. Walaupun masih banyak lagi ya sifat-sifat yang lain, mungkin ini gambaran saja. Selanjutnya ada contoh praktik santun. Nah, dimulai yang pertama ada memberi salam. Memberi salam kepada orang yang lebih tua atau ketika kita lewat di depan orang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh kita dari sifat-sifat Tuhan. Lalu ada menghormati tradisi. Kita mengamalkan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan masyarakat. Lalu menghindari debat kasar. Menghindari debat kasar ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, kita menyelesaikan konflik dengan cinta kasih tanpa melakukan tindakan kekerasan atau yang merugikan orang lain. Kemudian ada menolong tanpa imbalan. Nah, ini juga tadi sudah ada. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini hubungan kita dengan lingkungan alam. Bagaimana kita berkontribusi untuk menjaga lingkungan alam agar selalu lestari. Nah, selain tadi ada contoh-contoh sifat Tuhan dan bagaimana implementasinya, di lingkungan masyarakat juga ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya banyak sekali, cuman ini ada beberapa. Yang pertama itu ada egoisme dan individualisme. Nah, egoisme ini dapat melemahkan gotong royong. Ketika kita hidup di lingkungan masyarakat ini, sebaiknya kita tidak boleh menjadi individu yang egois. Nah, kemudian ada krisis identitas budaya akibat modernisasi. Nah, di era globalisasi ini, ya bahkan kita sebagai kaum penghayat ya, Bapak lihat rata-rata sudah mulai melupakan budayanya masing-masing. Nah, ini sangat berbahaya karena identitas budaya ini sangat penting untuk kita melangkah maju atau menjadi individu yang lebih baik. Dengan memahami budaya kita menjadi tahu kita itu berasal dari mana, menjadi tahu diri kita yang sejati. Oke. Kemudian perilaku menyimpang, ada perundungan, hoak, ujaran kebencian. Nah, ini adalah contoh-contoh penyimpangan yang terjadi karena kurangnya implementasi sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. Kemudian ada diskriminasi. Nah, ini sudah sering kali ditemui. Adanya diskriminasi ini karena itu tadi, sifat Tuhan yang kurang tercermin dalam diri orang-orang yang menjadi pelaku. Nah, ini ada beberapa solusi dan upaya, bisa melalui pendidikan karakter, penguatan budaya lokal, revitalisasi ajaran leluhur, kemudian keterlibatan tokoh adat, kemudian ada dialog antar keyakinan. Oke, sebelum kita masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi kita hari ini? Belum, Pak. Belum? Yakin? Yakin, Pak. Oke. Nah, ini setelah tadi pembahasan yang cukup berat kayaknya. Ini ada sedikit tugas dari Bapak terkait dengan pemecahan masalah. Nah, tugas ini berkaitan dengan contoh permasalahan di lingkungan masyarakat karena kurangnya implementasi sifat-sifat Tuhan. Ada pemecahan. Jadi di sini nanti kalian diharuskan untuk membuat kelompok. Silahkan membuat kelompok, tapi dipresentasikan di minggu depan. Nah, di sini kelasnya ada berapa orang ini? 20. Berarti ada 4 kelompok ya, satu kelompok 5 anak. Ini nanti ada
ada tema. Jadi nanti Bapak memberikan lembar kerja, dikirim di grup kelas kita ya. Nah, tugasnya nanti setiap kelompok silakan untuk mencatat nama kelompok, kemudian dari topik ini sikap antisosial dalam kalangan remaja, silahkan kalian berdiskusi, memecahkan permasalahan yang ada. Di sini Bapak memberikan 4 contoh kasus permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial kalangan remaja. Nah, silahkan kalian memberikan solusi yang tepat dari keempat permasalahan ini, kemudian bisa dipresentasikan minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Itu Pak, apa permasalahannya tuh setiap satu kelompok dapat satu tema itu Pak dibagi satu? Ya, semuanya sama. Dari keempat ini dengan tema yang sama. Nanti minggu depan semua kelompok akan tampil dan kelompok yang belum tampil nanti bisa menanggapi apakah mereka setuju dengan solusi yang diberikan oleh kelompok tersebut. Kalau tidak setuju berikan alasannya. Nah, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan coba? Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke. Kita sampai jam berapa ini hari ini? Sudah habis ya? Wah, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Ya mungkin itu saja pembelajaran dari Bapak. Mungkin dari materi kita ada yang kurang paham atau sulit untuk dimengerti, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dari materi ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait implementasi sifat-sifat Tuhan dalam lingkungan sosial maupun spiritual. Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Tuhan masih segalanya Pak. Wah, Dengan mengimplementasikan sifat Tuhan, hidup menjadi lebih harmonis dan damai Pak. nah bisa. Ada lagi yang lain? Sama, Pak. Sama? Ya. Loh, sama gitu. Ya benar ya yang dikatakan oleh Mas Tri. Mengapa sifat-sifat Tuhan ini penting untuk diimplementasikan baik dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial maupun spiritual. Ini penting untuk diri kita. Dengan kita memahami sifat-sifat Tuhan, bahkan untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa menjalani kehidupan sosial bersama sesama yang lain, menjalani hidup dengan harmonis tanpa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oke, kira-kira begitu pelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak berikan. Minggu depan kita mulai presentasi. Silakan ya, siapa saja yang kelompok mana saja yang siap bisa maju duluan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang, salam rahayu.